Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Maulana dari kelas MN 19C, akan memenuhi tugas dari teori portofolio. Di video pertama itu menjelaskan tentang efisiensi pasar. Apa sih efisiensi pasar itu? Yaitu adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Ya, dengan konsep ini membahas pasar, bagaimana pasar merespon ya informasi-informasi yang masuk dan bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Kemudian terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi apabila 1. Investor seorang tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, investor beraksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, kemudian apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pasar menjadi tidak efisien karena hal berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi tersebut mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Selanjutnya, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk efisiensi pasar. Satu, ada efisiensi pasar secara informasi. Ini ada 3, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah terjadi jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang disebarkan termasuk yang berbeda di laporan keuangan perusahaan. Terakhir, efisiensi pasar untuk bentuk kuat terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang terjadi termasuk informasi privat. Selanjutnya ada bentuk efisiensi yang kedua, efisiensi pasar secara keputusan. Nah, ini mempertimbangkan 2 buah faktor, yaitu kesediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Nah, selanjutnya ada kategori pengujian pasar. 1. Ada pengujian pendugaan retun, yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi retun masa depan, yaitu dengan 1. Pengujian secara statistik. Nah, ini dilakukan dengan menguji dependensi dari perubahan-perubahan harga sekuritas dengan 3 cara pengujian, yaitu menggunakan korelasi dan regresi linear untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga dan retun sekarang atau yang akan mendatang. Selanjutnya, pengujian run adalah urutan tanda perubahan nilai.
Nah, kemudian ada pengujian siklikal, ya. Adalah pola lain yang terjadi ketika pasar tidak efisiensi atau bentuk lemah. Nah, kemudian yang kedua ada pengujian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisiensi atau bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu mempunyai pola tertentu. Nah, dan kemudian ada efek efisiensi tidak terprediksi. Nah, ini dalam pasar efisien harga menjadi bergerak acak sehingga sulit diprediksi. Jadi tidak ada pola investasi yang abadi. Pola harga yang bergerak acak ini menghasilkan kegagalan dari strategi investasi yang bertujuan untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Itu dari video pertama yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.